Oke, pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya ulet yang kerjaannya cuma merayap di daun, tiba-tiba bisa jadi kupu-kupu yang cantik. Tapi di sisi lain, anak kucing, ya cuma jadi kucing gede aja. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik semua transformasi keren di dunia hewan ini. Iya kan? Ini pertanyaan utamanya. Coba dibayangin, anak kucing itu lahir udah kayak ya versi mini dari emaknya. Seiring waktu, dia cuma nambah gede aja. Tapi ulat, dia kayak masuk ke dalam kotak sulap, terus pas keluar, jeng-jeng, jadi makhluk yang beda total, yang bisa terbang pula. Gimana coba ceritanya? Nah, buat jawab itu, kita perlu paham dulu konsep dasarnya, yaitu siklus hidup. Anggap aja ini kayak blueprint atau peta kehidupan gitulah buat setiap makhluk hidup. Peta ini nunjukin semua perubahan yang bakal mereka lewatin dari lahir sampai dewasa. Dan kata ajaib buat semua misteri ini adalah metamorfosis. Penting nih, ini bukan cuma sekedar tumbuh jadi gede ya. Bukan, ini istilah keren buat perubahan bentuk tubuh yang super drastis pada beberapa hewan. Dan inilah yang bikin perjalanan hidup mereka jadi beda banget. Oke, kita mulai dari yang paling simpel dulu ya. Jalur yang kita sebut aja siklus hidup versi mini. Sesuai namanya, di sini tuh nggak ada transformasi heboh-hebohan. Coba dilihat contohnya, anak ayam itu kan ya basically ayam versi kecil, udah lengkap sama paruh dan bulu-bulu halusnya. Sama juga kayak anak kucing, mereka nggak ngalamin perubahan bentuk yang aneh-aneh. Perkembangan utamanya ya cuma soal nambah ukuran, nambah kuat, dan jadi dewasa. Simple banget kan? Nah, ini dia siklus hidup ayam. Prosesnya lurus banget. Dari telur, netas, keluar anak ayam yang udah berbulu, udah bisa jalan-jalan, terus ya tinggal tunggu gede aja buat jadi ayam dewasa. Gampang dan langsung ke intinya ya kan? Oke, sekarang kita naik level sedikit nih, ke metamorfosis tidak sempurna. Saya suka banget mikirin tahap tengahnya ini, kayak fase ABG nanggungnya serangga. Tahu kan, mereka tuh udah mirip sama versi dewasanya, tapi kayak ada yang kurang aja gitu. Jadi, prosesnya ada 3 babak utama. Telur, terus netas jadi namanya nimfa, dan akhirnya jadi dewasa. Nah, yang paling penting buat diingat di sini, itu justru apa yang nggak ada. Nggak ada tuh yang namanya tahap kepompong atau pupa, makanya disebutnya nggak sempurna. Dan contoh paling klasiknya, serangga yang mungkin kita semua kenal. Haha, kecoa. Yep, mereka ini juaranya metamorfosis 3 tahap ini. Yuk kita lihat alurnya. Dari telur, keluarlah si nimfa. Coba perhatiin deh, nimfa ini udah mirip kecoa kan? Cuma ya lebih kecil. Dan yang paling penting, dia belum punya sayap. Nah, biar bisa gede, dia harus ganti kulit. Lepasin kerangka luarnya yang kaku itu. Proses ini namanya molting. Dia lakuin ini beberapa kali, sampai akhirnya jadi kecoa dewasa bersayap yang kita kenal. Pola yang sama persis kita lihat juga di belalang. Dari telur, jadi nimfa yang mirip belalang dewasa tapi minus sayap, terus dia tumbuh dan ganti kulit berulang kali, sampai akhirnya jadi dewasa sempurna, lengkap dengan sayapnya. Polanya konsisten banget kan? 3 tahap. Oke, siap-siap, sekarang kita masuk ke acara utamanya. Metamorfosis sempurna. Nah, ini bukan lagi cuma soal nambah gede atau numbuhin sayap. Ini tuh renovasi total, bongkar pasang seluruh tubuh. Disinilah bedanya kelihatan jelas banget. Ada 4 tahap yang unik banget. Habis telur, ada yang namanya larva, kayak ulat atau belatung gitu, yang tugasnya cuma 1, makan. Terus, ada tahap pupa yang super misterius, tempat semua keajaiban terjadi. Dan akhirnya, muncul deh bentuk dewasa yang wujudnya beda 180 derajat dari masa kecilnya. Dan pastinya, contoh paling terkenalnya ya kupu-kupu. Dia mulai hidupnya jadi ulat, yang kerjaannya cuma makan, makan, dan makan. Terus dia bikin kepompong. Dari luar kelihatannya diam aja kan? Tapi padahal di dalamnya itu kayak pabrik renovasi paling gila di alam. Seluruh tubuh si ulat itu dihancurin, terus dibangun ulang dari nol, sampai akhirnya muncullah kupu-kupu dewasa yang cantik banget. Ini sih bener-bener keajaiban. Contoh lain yang mungkin nggak seglamor kupu-kupu, tapi sama-sama bikin takjub adalah nyamuk. Yang keren dari nyamuk tuh, 3 tahap pertamanya telur, larva alias jentik-jentik itu, dan pupa, semuanya terjadi di dalam air. Jadi mereka hidup di dunia yang beda banget sampai akhirnya siap terbang jadi nyamuk dewasa. Ini adaptasi yang jenius banget buat bertahan hidup. Oke, dari tadi kita ngomonginnya serangga melulu ya. Tapi, apa perubahan sedahsyat ini cuma buat serangga aja? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Coba lihat ini.
Katak, dia kan amfibi. Dia mulai hidupnya di air jadi berudu, yang napas pakai insang dan renang pakai ekor. Nah, ini tahap larvanya. Terus, kayak sulap, dia mulai numbuhin kaki, ekornya hilang, dan paru-parunya berkembang, sampai akhirnya jadi katak dewasa yang hidup di darat. Ini bukti metamorfosis sempurna juga terjadi di luar dunia serangga. Jadi, kita udah lihat ya, ada 3 jalur kehidupan yang beda banget di dunia hewan. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya biar lebih jelas. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan pas. Intinya, ada 3 strategi utama. Pertama, yang tanpa metamorfosis, hewannya lahir udah mirip versi dewasanya, cuma tinggal gedein badan. Kedua, yang nggak sempurna, lewat 3 tahap, telur, nimfa, dewasa. Ketiga, yang sempurna ini yang paling drastis, ada 4 tahap, telur, larva, pupa, baru dewasa. 3 strategi yang beda banget, tapi tujuannya sama, bertahan hidup dan nerusin keturunan. Terus, mungkin ada yang nanya, kenapa sih harus ribet-ribet begini? Jawabannya cerdas banget. Buat ngurangin persaingan. Coba pikirin deh, ulat makannya daun di pohon, sementara kupu-kupu dewasanya minum nektar bunga. Anak sama induknya nggak bakal rebutan makanan. Sama kayak berudu di air dan katak di darat. Dengan misahin tempat dan cara hidup antara yang muda dan dewasa, kesempatan buat bertahan hidup jadi lebih besar. Ini benar-benar strategi bertahan hidup yang jenius dari alam. Jadi, lain kali kamu lihat ulat di daun, jentik nyamuk di genangan air, atau dengar suara katak pas malam-malam, ingat ya, mereka lagi ada di tengah-tengah perjalanan hidup yang luar biasa. Dunia kita ini penuh banget sama transformasi keren yang seringnya nggak kita sadarin. Jadi pertanyaannya, keajaiban apa lagi ya yang sebenarnya terjadi tepat di depan mata kita?